Kemana? Kebagian. Kutanya hari Sabtu kamu kemana? Ke gereja. Kutanya hari Minggu kamu kemana? Ke gereja. Tiap minggu kamu pergi ke gereja, tapi mengapa hidupmu nggak berbeda? Tiap minggu kamu pergi ke gereja, tapi hati dan mulutmu nggak dijaga. Kutanya hari Senin kamu kemana? Kutanya hari Selasa kamu kemana? Hampir tiap hari kamu kebaktian, tapi mengapa nilaimu berantakan? Hampir tiap hari kamu kebaktian, tapi mengapa prestasimu pas-pasan? Kutanya Rabu, Kamis, Jumat kemana? Persekutuan. Kutanya Rabu, Kamis, Jumat kemana? Persekutuan. Tiap hari kamu pergi persekutuan, tapi bisnis tipu kiri kanan. Tiap hari kamu pergi persekutuan, tapi korupsi kolusi terus jalan. Jadilah anak Tuhan yang bisa jadi teladan. Jangan cuma rajin kebaktian, jangan cuma rajin persekutuan, tapi lebih penting melakukan firman, agar nama Tuhan dipermuliakan. Terbatas. La 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 la. Kutanya hari ini kamu kemana? Jangan sampai kamu rajin pelayanan, tapi tugas kewajiban berantakan. Jangan sampai kamu rajin pelayanan, tapi keluargamu awut-awutan. Jangan sampai kamu rajin pelayanan hanya untuk cari gebetan. Jangan sampai kamu rajin pelayanan karena amplop persembahan. Woo! Yeah! Di dalam kehidupan hidupmu, sekalipun ku diam di dalam hidup yang gelap, di sana perlindunganmu ada. Tak terbatas terangnya kasih-Mu yang pegawai di dalam hidupku, bagai sungai yang terus mengalir. Tiada pernah Kau tinggalkan diriku sendiri. Tiada yang sebaik seperti kasih-Mu, Engkau Yesus seumur hidupku. Bukalah hati-Mu, bukalah langkahku, dan biarkan aku terjatuh. Lingkupi hidupku
Sekalipun ku diam di padang gurun yang gersang, di sana perlindunganmu ada. Sekalipun ku diam di padang gurun yang gersang, di sana perlindunganmu ada. Songonima naboi taban hami sian punguan kategorial ina Esther moliate madihamu amanginang tuhat tama nama masu-masu hita salu na moliate. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu, selamat pagi, salam buat kita semuanya. Baik, sebelum kita mulai ibadah kita pagi ini, mari kita berdoa sejenak di dalam hati, masing-masing kita saat teduh. Amin. Kita angkat pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kami datang ya Tuhan, persekutuan, menghayati firman Tuhan, satu dalam Roh-Mu Tuhan. Kudus bersinarlah, menerangi hati kami. Itu kerinduan kami. Biarlah firman-Mu Tuhan, kami jalani hidup kami. Sinar dari surga, dari alam hati.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemuimu. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau adalah kudus dan kami adalah orang berdosa. Namun Engkau melindungi orang yang percaya dan datang berserah kepadamu. Karena itu kami datang memohon kasih-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Berilah kami hati yang setia mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Titah Tuhan untuk kebaktian kita pagi ini terambil dari titah pertama sampai dengan titah yang ke-10. Dengarlah hukum Tuhan. Hukum pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki,
atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Tita yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tita yang ke-6, jangan membunuh. Tita yang ke-7, jangan berzinah. Tita yang ke-8, jangan mencuri. Tita yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Tita yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 172 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan
tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Yesus memanggil, mari jemaat, Dia menyambut yang bersalah, Dia Maha Murah, percayalah, Dia Maha Penyayang. Sudah bikin kebahagiaan. Marilah kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan yang menjadi epistel pada ibadah kita pagi hari ini. Tertulis di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Roma 6 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Kita baca secara responsoria dan ayat yang 23 kita nanti baca bersama-sama. Dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Sekali-kali tidak. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah diberkati dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang.
karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dilepaskan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Kita bersama-sama, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup Yang kekal. dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian dari nomor 214. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan dengarkan lagu pujian dari Ina Esther setelah selesai dilanjutkan dengan lagu pujian dari Ama Salom.
Kita dengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja Minggu 30 Oktober 2022. Pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini Minggu ke-20 setelah Trinitatis, dengan topik minggu belajar berbuat baik, berhenti berbuat jahat. 2. Kelompok sektor Minggu tanggal 6 November 2022. Pukul 7.30 sektor Nasaret, Kanaan, Filipi dan Korintus. Pukul 10 sektor Betania, Roma, Galatia dan Kolose. Pukul 15 sektor Sion, Judea, Efesus dan Bethlehem. 3. Kebaktian sektor. Selasa 1 November 2022, sektor Nasaret, keluarga B Napitupulu Boru Simanjuntak, alamat Gang Sawo RT 3 RW 4. Sektor Judea, keluarga P Tambunan Boru Sitorus, Jalan Cendrawasih Raya. Sektor Roma, keluarga Hasitumorang Boru Hasugian, Jalan Bungur Kampung Babakan nomor 37. Sektor Efesus, keluarga Situa J Malau Boru Sihite, Jalan Pekapuran nomor 11 RT 2 RW 1 Gang Haji Kimun. Sektor Korintus of. Sektor Kanaan, keluarga Nyonya Situa Abe Ritonga Boru Pakpahan, Kampung Ciherang, RT 1 RW 5. Rabu 2 November 2022, sektor Sion, keluarga M Lumban Gaul Boru Marpaung, Jalan Bakti Abri Gang Makmur Kecamatan Tapos. Sektor Betania, keluarga Nyonya Manulang Boru Lumban Gaul, Jati Jajar 2. Sektor Filipi, keluarga J Hutasoid Boru Pardede, Cilayu Cisalak Pasar. Sektor Galatia, keluarga Nyonya Sitanggang Boru Sianipar, Jalan Apel Raya C1 nomor 22. Sektor Bethlehem, keluarga M Manalu Boru Tanjung, Jalan Kemang 2 Perum Kemang Villa. Jumat 4 November 2022, sektor Kolose, keluarga M Manulang Boru Munte Gang Masjid. 4. Kegiatan Pesta Gotilon dan Tahun Kesehatian dari sektor dan kategorial. Kegiatan Pesta Gotilon dan Tahun Kesehatian Minggu tanggal 6 November 2022, yaitu kategorial Ama Jericho di kebaktian pukul 7.30 dan Parhalado di kebaktian pukul 10. 5. Persembahan amplop resort. Di minggu hari ini kita mengumpulkan persembahan amplop resort. Mari kita sampaikan dengan penuh sukacita. 6. Berita duka cita. 1. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, yaitu Bapak Walman Siagian, suami dari Ibu Jojor Uli Boru Saragi, lahir 4 Desember 1968, meninggal 25 Oktober 2022, tutup usia 53 tahun 9 bulan dari sektor Korintus. Kita doakan supaya keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan cepat terhibur. 2. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, yaitu Ibu Dameya Boru Simbolon, istri dari Bapak Gurning almarhum, lahir 24 Desember 1953, meninggal 29 Oktober 2022,
tutup usia 68 tahun 10 bulan dari sektor Sion. Diadakan ibadah di rumah keluarga masuk pukul 7.30 WIB. Kita doakan supaya keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan cepat terhibur. 7. Minggu Keluarga. Hari Minggu 6 November 2022 diadakan ibadah Minggu Keluarga sekaligus mengumpulkan persembahan amplop Pesta Gotilon dan Tahun Kesehatian. Untuk jadwal sektor bisa kita lihat kembali di Warta Jemaat. 8. Rapat seksi yang ada di Dewan Koinonia. Dihimbau untuk seluruh seksi yang termasuk dalam Dewan Koinonia agar mengadakan rapat dan BPH kategorial untuk membuat LPJ dan rancangan program 2023. Hasil rapat bisa diserahkan ke Dewan Koinonia paling lambat tanggal 5 November 2022. 9. Panitia Natal Umum. Telah terpilih Panitia Natal Umum HKBP Cimanggis dari sektor Betania dan sektor Sion. Berikut nama-nama panitia. Ketua E. Sinaga, Wakil Ketua U. Sianturi, Bendahara 1. Nyonya Siahaan Boru Opusunggu, 2. Nyonya Simanjuntak Boru Sihotang. Sekretaris 1. Nyonya Sidauruk Boru Sihombing, 2. CH Hutagalung Boru Pardede. 10. Rapat kategorial AMA pembentukan Natal. Di hari Jumat 4 Oktober 2022 diadakan rapat kategorial AMA, AMA Huria, AMA Jeriko dan AMA Salom untuk pembentukan Natal mulai pukul 19 WIB bertempat di gereja. 11. Pesan Sinode Agung. Setelah pembacaan Warta Jemaat, mari kita dengar pesan Sinode Agung HKBP. 12. Persembahan bulanan dan iuran diakonia sosial. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial sampai bulan Oktober 2022. Dan untuk jemaat yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke para sektornya masing-masing. 13. Jumlah jemaat yang mengikuti ibadah Minggu 23 Oktober 2022 sebanyak 756 orang. 14. Jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 51 orang, ulang tahun pernikahan 6 keluarga. Pendeta dan majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun dan ulang tahun pernikahan periode 24 sampai 30 Oktober 2022. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Persembahan bulanan atau tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan atau tahunan minggu ini 8 kepala keluarga sebanyak Rp2.600.000. 16. Persembahan iuran diakoni sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini 11 kepala keluarga sebanyak Rp2.250.000. 17. Keuangan gereja. Huria Rp12.694.000. Pembangunan
Rp3.734.000. Pusat Rp1.548.000. Jumlah keseluruhan Rp17.976.000. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaan namanya. Amin. Mari kita dengarkan sejenak pesan Sinode Agung ke-66 HKBP. Pesan Sinode Agung ke-66 HKBP. Kepada yang terkasih, semua warga dan pelayan HKBP di tempat masing-masing. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Raja Gereja, yang setia menyertai dan memberkati gerejanya dalam setiap aras pelayanannya. Di dalam penyertaannya jugalah berlangsung Sinode Agung ke-66 HKBP tanggal 24 sampai 27 Oktober 2022 di Perkampungan Seminarium Sipaholon, Tapanuli Utara dengan protokol kesehatan terkait COVID-19 di dalam terang tema "Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Galatia 6 ayat 2. Dan subtema, melalui tata dasar dan tata laksana yang lebih baik dan sentralisasi keuangan, HKBP semakin bersemangat meningkatkan pelayanannya di era digitalisasi. Melalui tema dan subtema ini, kita berharap bahwa di gereja kita akan semakin terjalin semangat bertolong-tolongan dalam semua aras pelayanan. Sinode Agung ini dibuka dengan ibadah dan perjamuan kudus untuk mengarahkan dan mengantarkan semua peserta agar mengikuti sinode tersebut di dalam doa dan semangat persaudaraan dalam menetapkan berbagai keputusan yang sangat penting dan berpengaruh besar dalam perjalanan pelayanan HKBP ke depan. Kita menyambut dengan sukacita kehadiran unsur pemerintah dalam Sinode Agung ini yang telah menyampaikan harapan dan sumbangan pemikiran kepada semua peserta. Gereja dan pemerintah diharapkan seirama dalam mengatasi berbagai penyakit sosial masa kini yang dapat merusak peri kehidupan masyarakat dan bangsa kita. Kita kerjasama kedua belah pihak juga diharapkan dalam meningkatkan kesehatan dan taraf kehidupan yang memang kita rasakan sudah semakin baik. Sinode Agung menyambut kehadiran Kapolda Sumatera Utara, terlebih sambutan Presiden RI Bapak Insinyur H. Joko Widodo yang mendorong HKBP agar meningkatkan keikutsertaannya dalam menyokong pemerintah mewujudkan keamanan bangsa, sekaligus semakin bersungguh-sungguh memperlihatkan kesehatian warga dan pelayannya di seluruh tanah air. Dari laporan pertanggungjawaban pelayan Opui Eporus, terlihat pelayanan HKBP yang semakin meningkat secara signifikan. Dalam hal dana pensiun, terlihat berbagai upaya dan kesungguhan gereja kita untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Kita masih harus membayar 12,7 miliar. Kantor pusat akan membayarkan sejumlah 5 miliar dari yang sudah dianggarkan untuk tahun 2022. Maka kita masih harus mencari dana sejumlah 7,7 miliar lagi.
Sinode Agung menetapkan agar dana pensiun HKBP beralih dari dana pensiun manfaat pasti ke dana pensiun iuran pasti. Sinode Agung juga menyampaikan terima kasih kepada semua warga dan pelayan HKBP yang ikut serta membantu dana pensiun HKBP. Juga terlihat jelas selama pandemi COVID-19, gereja kita semakin terlatih di dalam memakai teknologi informasi untuk mengembangkan pelayanan. Peningkatan juga terjadi dalam hal pembenahan aset HKBP dan keikutsertaan HKBP dalam berbagai gerakan ekumenis. Sinode Agung juga menggumuli berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia yang juga sudah digumuli dalam sidang raya Dewan Gereja Dunia, yakni perang Ukraina dan berbagai perang lainnya yang terjadi di berbagai kawasan dunia ini. Sinode Agung juga menggumuli isu-isu publik seperti kerusakan lingkungan hidup, persoalan tanah adat, pelecehan dan kekerasan seksual. Seturut dengan konvensi HKBP, warga dan pelayan HKBP harus ikut serta untuk mengatasi berbagai kerusakan lingkungan, pelecehan dan kekerasan seksual. Gempa bumi yang terjadi di Tapanuli Utara yang terjadi awal Oktober 2022 tidak luput dari pergumulan Sinode Agung gereja kita. Gempa tersebut menimbulkan banyak kerusakan rumah-rumah penduduk dan bangunan gereja. Sinode Agung berdoa untuk para korban supaya diberikan kekuatan. Sinode Agung juga mensyukuri bantuan yang datang dari jemaat-jemaat HKBP yang membantu para korban bangkit dari keterpurukan. Secara mendalam dan sungguh-sungguh, Sinode Agung juga membahas dan akhirnya menetapkan berlakunya sentralisasi keuangan HKBP. Setelah sebelumnya hal ini dibahas dalam berbagai aras pelayanan gereja kita. Sinode Agung juga menetapkan kewajiban setiap huria untuk disetor ke pusat untuk program sentralisasi ini, yaitu 55% dari potensi keuangan setiap huria. Inilah yang akan dipakai untuk menjalankan program resort, distrik dan pusat, serta untuk perbelanjaan semua pelayan yang mendapat SK dari Eporus HKBP. Potensi keuangan yang dimaksud meliputi 11 persembahan berikut ini. Persembahan ibadah 1A, persembahan ibadah 1B, kategorial, persembahan ibadah partupolan atau pemberkatan nikah, persembahan ibadah perjamuan kudus, persembahan ibadah khusus, persembahan hamauliateon, persembahan persepuluhan, persembahan bulanan atau tahunan jemaat yang dikirimkan ke pusat paling lambat pada hari ketiga setiap minggu. Dengan begitu, setiap jemaat tidak lagi membiayai anggaran resort, anggaran distrik, maupun perbelanjaan semua pelayan yang ditugaskan Eporus. Sentral atau pusatlah yang membiayai. Sebanyak 45% yang tinggal di huria akan dipakai oleh huria tersebut untuk program pelayanannya. Program sentralisasi ini sesungguhnya sudah diharapkan sejak lama oleh HKBP. Dengan harapan bahwa dengan sentralisasi ini pelayan gereja kita akan semakin meningkat dan memberi kesempatan bagi huria dan pelayannya menjalankan berbagai inovasi dan kreasi, sekaligus mengatasi berbagai kesulitan terkait dengan mutasi dan dana pensiun. Sesudah melalui berbagai pembahasan mendalam di aras huria, resort dan distrik, Sinode Agung juga menetapkan amandemen keempat Tata Gereja HKBP 2002 yang memperbaiki hal kepesertaan ke Sinode Agung 2024 dan hal sentralisasi keuangan.
Demikian juga dengan hal yang berkaitan dengan pemakaian teknologi dalam pelayanan gereja. Amandemen tata gereja ini akan berlaku sejak 1 Januari 2023. Kiranya Tuhan menolong, memberi kekuatan, dan memberkati HKBP dalam mewujudkan berbagai pelayanan yang mengokohkan iman dan meningkatkan taraf kehidupan semua warga dan pelayan HKBP. Marilah kita mengingat firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 yang berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Seminarium Sipaholon 27 Oktober 2022. Salam dan doa atas nama seluruh peserta Sinode Agung Eporus HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar tertanda tangan. Demikian pesan Sinode Agung ke-66 HKBP. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita dengarkan pujian dari remaja. Baik, kita lanjut. Kita angkat pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 30 ayat 1 dan seterusnya, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Juga
Kita kembali ke ayat 1. Kita lanjut ke ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, Tuhan berfirman bagi kita pada hari ini lewat firman-Nya yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 1, dimulai dari ayat 16 sampai dengan ayat 20. Beginilah firman Tuhan. Marilah kita mengikutinya dalam hati masing-masing. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, belakangan ini ada julukan terhadap orang-orang Kristen atau terhadap kekristenan yang keliru, yang disebut dengan munculnya Kristen tomat. Kristen tomat artinya hari Minggu dia tobat, hari lain dia kumat. Ini adalah orang-orang yang membuat ibadah hanya sebagai ritual belaka. Pelayanan itu hanya sebagai sandiwara saja. Mereka rajin berdoa tapi hatinya tidak berubah. Mereka rajin pelayanan tetapi kata-katanya kotor dan jahat. Mereka rajin pelayanan tetapi perilakunya tetap buruk dan jahat. Ini persis sekali dengan nyanyian dalam lirik lagu Kristen Katanya yang dinyanyikan oleh Bobby Fabian. Sekira kita bisa boleh melihat video berikut ini. Perhatikan kata-kata yang dinyanyikannya. Videonya itu hanya pendukung saja, jangan fokus ke videonya, tapi kata-kata yang
mereka sebutkan dalam nyanyiannya. Saya minta tolong multimedia boleh memutarkannya. Mau kemana? Kutanya hari Sabtu kamu kemana? Kutanya hari Minggu kamu kemana? Tiap minggu kamu pergi ke gereja, tapi mengapa hidupmu nggak berbeda? Tiap minggu kamu pergi ke gereja, tapi hati dan mulutmu nggak dijaga. Kutanya hari Senin kamu kemana? Kutanya hari Selasa kamu kemana? Hampir tiap hari kamu kebaktian, tapi mengapa nilaimu berantakan? Hampir tiap hari kamu kebaktian, tapi mengapa prestasimu pas-pasan? Kutanya Rabu, Kamis, Jumat kemana? Kutanya Rabu, Kamis, Jumat kemana? Tiap hari kamu pergi persekutuan, tapi bisnis tipu kiri kanan. Tiap hari kamu pergi persekutuan, tapi korupsi kolusi terus jalan. Jadilah anak Tuhan yang bisa jadi teladan. Jangan cuma rajin kebaktian, jangan cuma rajin persekutuan, tapi lebih penting melakukan firman, agar nama Tuhan dipermuliakan. La 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 la. Hari ya kebaktiannya. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu lagi. Hebat. Kutanya hari ini kamu kemana? Kutanya hari ini kamu kemana? Jangan sampai kamu rajin pelayanan, tapi tugas kewajiban berantakan. Jangan sampai kamu rajin pelayanan, tapi keluargamu awut-awutan. Jangan sampai kamu rajin pelayanan hanya untuk cari gebetan. Jangan sampai kamu rajin pelayanan karena amplop persembahan. Jemaat yang terkasih, memang lirik lagunya agak nyeleneh, tapi saya kira mungkin itu fakta yang terlihat dalam kehidupan Kristiani. Senin sampai Minggu dia bisa sibuk kebaktian, persekutuan, pelayanan, tapi hidupnya tidak berubah, perilakunya tidak berubah, keluarganya aut-autan, bisnisnya penuh tipu muslihat, dan kata-katanya kotor. Ini adalah teguran keras sebenarnya kepada kita. Bagaimana kekristenan yang kita hidupi selama ini? Apakah sudah menjadi seorang Kristen yang benar, atau malah menjadi hidup dalam kekristenan yang keliru seperti demikian? Jika kita mundur ke belakang, dalam sejarah gereja pun pernah terjadi kesalahmengertian soal iman kekristenan. Pada tahun 1500-an, ada banyak pemahaman yang keliru tentang iman kekristenan, secara khusus tentang keselamatan. Itu sebabnya seorang reformator gereja muncul pada tanggal 31 Oktober 1517. Seorang reformator, Dr. Martin Luther,
muncul menunjukkan sebuah perubahan atau reformasi di tengah-tengah gereja di Wittenberg, Jerman pada saat itu. Besok kita akan merayakan 505 tahun reformasi gereja. Apakah buah atau nilai-nilai reformasi ini masih hidup hingga saat ini? Pada saat itu berkembang pemahaman yang keliru bahwa kalau kau punya duit banyak, kalau kau persembahanmu besar, itu bisa menghapus dosamu, kau bisa masuk surga, kau selamat. Ternyata Alkitab tidak pernah berkata demikian. Itu sebabnya Martin Luther merumuskan imannya yang dikenal dengan sola gratia. Keselamatan itu kita terima hanya karena anugerah. Kemudian disebut sola fide, itu boleh sampai kepada kita hanya jikalau kita beriman kepada Kristus. Kita hanya mengetahui itu dari sola scriptura, hanya melalui firman Tuhan di dalam Alkitab. Dan semua itu hanya nyata di dalam Kristus, solus Kristus. Itulah yang dia sampaikan kepada orang banyak ke jemaat Kristen pada saat itu, untuk membuka pikiran mereka supaya jangan merasa nyaman dalam kekristenan yang keliru yang mereka jalani pada saat itu. Dan apabila kita mundur kembali jauh sebelumnya itu, yaitu pada masa kitab Yesaya pasal pertama ini, ternyata orang Yehuda atau orang Israel pun di tengah-tengah kehidupan mereka hal itu pernah terjadi. Itu yang boleh kita lihat dalam konteks Yesaya pasal 1 ini, bahwa orang-orang Yehuda, orang-orang Israel pada saat itu, mereka rajin beribadah, mereka rajin membuat perayaan-perayaan yang besar, mereka rajin memberikan persembahannya. Tetapi kita boleh lihat faktanya di ayat yang ke-11 di atas dari nats hari ini disebutkan demikian. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Mengapa Tuhan tidak suka? Nanti kita akan lihat jawabannya di ayat-ayat berikut. Di ayat 12 disebutkan, apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? 13. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Saudara-saudari, alasan Tuhan tidak suka dengan persembahan, korban bakaran, perayaan-perayaan, ibadah umat Yahudi atau orang Yehuda pada saat itu adalah karena kejahatan mereka. Betul mereka rajin memberikan persembahan korban, betul mereka rajin mengadakan perayaan-perayaan, betul mereka datang ke persekutuan ibadah, tetapi tidak berbuah apa-apa, tidak merubah kehidupannya. Mereka tetap hidup dalam kejahatan. Ini yang membuat Tuhan merasa jijik melihat semuanya itu. Jikalau demikian, bagaimana sekarang? Apa sebenarnya yang diinginkan Tuhan dari kita semua? Bagaimana sebenarnya seorang Kristen yang benar, supaya kita tidak disebut sebagai Kristen yang keliru pada saat ini? Lewat teks ini saya menyimpulkan dalam 3 hal berikut ini. Yang pertama, berhentilah berbuat jahat. Disebutkan tadi pada ayat 16, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Lihatlah, ada kata yang senada berulang berkali-kali hanya di dalam satu ayat itu. Basuhlah, bersihkanlah, jauhkanlah, berhentilah. Kata basuhlah di sini dari asal kata rahas, atau sering juga disamakan dengan kabas, itu juga memiliki arti menginjak-injak. Jadi kata membasuh di sini menginjak-injak. Jadi kami dulu ngerasa tak mau teh uta bumandokon. Di sini kalang tiki swadong dope mesin cuci dan adong dope masa laundry. Jadi mulai neng manuci salimut omak nahinan ibu do tu sungai.
mulu menuci salimut di sungai, dang tahan tangani lau mabrus, didegi-degi loh, didegi-degi. Sipatai beting, asa yes. Ya. Maka kata rahas atau kabas, basuhlah di sini hampir sama demikian. Jadi diinjak-injak dan dibanting bila perlu, supaya benar-benar bersih. Artinya kita benar-benar serius dalam berhenti berbuat jahat. Ya. Tidak hanya basa-basi, tidak hanya supaya dilihat orang baik saja, supaya dilihat orang saleh saja. Hampir sama tadi dengan nyanyian dari Amma Salum ini. Ya. Supaya dilihat orang saja, dipatama-tama begitu. Bukan. Kata basuhlah di sini, dia benar-benar diinjak-injak, dibanting bila perlu, supaya benar-benar bersih. Maka berhenti dari kejahatan itu bukan basa-basi. Kemudian katakan, disebutkan bersihkanlah. Sama dengan kita mencuci tangan. Ungkapan mencuci tangan itu artinya kita tidak sangkut paut lagi dengan itu. Ingat Pilatus ketika dia sudah memberikan keputusan untuk hukuman mati kepada Yesus, kemudian disebutkan dalam cerita Alkitab, dia mencuci tangannya. Kata mencuci tangan itu adalah simbol dia mau menunjukkan tidak ada hubungan sedikit pun lagi dengan kasus itu. Maka ketika kita disebutkan bersihkanlah dirimu dari kejahatan, tidak ada hubungan lagi sama sekali dengan kejahatan itu. Selanjutnya disebut jauhkanlah, artinya gulingkan, singkirkan kejahatan itu. Dan disebut berhentilah, ya. Akhirilah, stop melakukan kejahatan itu. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, supaya kita bisa berhenti dalam melakukan kejahatan, kita harus sadar bahwa tindakan itu adalah sesuatu yang jahat. Orang-orang Yehuda pada saat itu tidak menyadari apa yang mereka perbuat itu adalah tindakan kejahatan. Ini bahaya. Apabila kita sudah sampai di titik merasa yang kuperbuat ini tidak jahat, padahal itu sudah jelas-jelas kejahatan, itu yang bahaya. Hampir sama, maaf Kainang, maaf. Hampir sama kebiasaan ibu-ibu naik motor. Dia pasang lampu sennya ke kanan, dia putar ke kiri. Maaf yang tertib yang ini ya. Tapi kalau kita tegur, lah kita balik dimarahin. Dan dia bisa membuat kebenarannya sendiri. Ku buat lampuku ke kanan, mau bilang hati-hati ke kanan. Lah kok hati? Silahkan ke kanan. Kan itu menurut dia sendiri. Peraturan bukan begitu. Kalau kau mau ke kiri, ya udah lampu senmu ke kiri dong. Jangan kau buat lampu senmu ke kanan, kau putar ke kiri. Kelabakan yang di belakangmu. Dan saya sebut tadi, yang bahaya itu dia itu nggak sadar itu salah. Dia tidak sadar bahwa tindakannya itu sudah melanggar. Nah saudara-saudari, ini hal terburuk apabila kita melakukan sebuah tindakan kejahatan dan kita tidak sadar itu sudah sebuah kejahatan. Maka harus sadar supaya kita bisa berhenti, ya, berhenti dari tindakan jahat. Hidupmu harus berubah. Hidup kita ini harus berubah, meninggalkan, benar-benar memutuskan hubungan dengan tindakan kejahatan itu. Doa-doamu harus mengubah perkataanmu, ibadahmu harus mengubah hidupmu, pelayananmu harus mengubah perilakumu. Hal yang kedua, berbuat baik. Disebutkan di ayat 17, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Stop berbuat jahat dan tidak berbuat apa-apa, itu juga Kristen yang keliru. Kalau kita sudah stop dan berhenti terhadap kejahatan, kita harus melanjutkan langkah berikutnya, berbuat baik. Sebab orang yang tahu berbuat baik dan tidak melakukannya, Yakobus menyebut dalam Yakobus 4 ayat yang ke-17, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, disebut ia berdosa. Maka
tidak cukup hanya berhenti dari kejahatan, harus sampai kepada berbuat kebaikan. Karena kalau kita tahu itu baik dan tidak melakukannya, kita sama disebut berdosa. Sama halnya kita sedang melakukan tindakan kejahatan. Maka sekali lagi harus sampai kepada tindakan berbuat kebaikan. Dalam teks disebutkan belajarlah berbuat baik. Berarti harus senantiasa merindukan mempelajari hal-hal yang baik dan kebaikan. Ketika disebut di sini berbuat baik, kita benar-benar menyadari bahwa dalam kehidupan kita ini sudah banyak menerima kebaikan dari Tuhan. Maka marilah melakukan kebaikan yang sama karena kita sudah menerima kebaikan terhadap sesama dan kepada Tuhan. Jangan air susu dibalas dengan air tuba. Tuhan sudah memberikan banyak kebaikan dalam hidupmu dan kau balas dengan tindakan-tindakan kejahatan kepadanya dan kepada sesamamu manusia. Belajarlah berbuat baik. Perbuatan baik yang disebut di sini disebut usahakanlah keadilan. Keadilan. Soal keadilan ini mulailah dari keluarga. Orang tua terhadap anak, ayo mulai keadilan di tengah-tengah keluarga. Jangan ada lagi holong namardikan. Itu anak kesayangan, ini terus yang ini anak siapa? Anak hantu, anak iblis. Semuanya sama kalau mau mengasihi anak-anaknya. Jangan ada lagi pilih kasih di tengah-tengah keluarga. Supaya apa? Supaya dia terdidik sebagai orang-orang yang mengakui dan merasakan keadilan. Sehingga dia besar kelak, dia tahu, oh keadilan itu ini. Karena sudah dia terima dalam pendidikannya di tengah-tengah keluarga. Mungkin orang tua tidak sadar, karena dia lebih baik, lebih rajin disuruh, akhirnya dia otomatis jadi anak kesayangan. Jangan. Hindari hal-hal yang demikian. Usahakanlah keadilan mulai dari keluarga. Saya sudah sebut, kalau di keluarga itu dia sudah menerima dan merasakan keadilan, dia keluar besar kemanapun pasti akan sebagai penindak keadilan. Kemudian disebut kendalikanlah orang kejam. Memang betul kita berbuat baik, ada aja yang berbuat jahat. Tapi disebut kendalikanlah orang kejam, artinya bersabarlah. Tidak usah membalas kejahatan yang diperbuat orang kepadamu. Bukan porsimu membalaskannya, itu bagian Tuhan. Yang jelas daripadamu perbuat kebaikan, itu saja. Mother Teresa pernah mengatakan, apabila kita berbuat baik kepada orang, memang mungkin nanti atau besok mereka akan melupakannya, bahkan mencibir kita atau berkhianat kepada kita. Tapi bagaimanapun darimu haruslah tetap berbuat baik. Lakukan yang terbaik, karena akhirnya kau akan tahu itu bukan urusanmu dengan mereka, tapi itu urusanmu dengan Tuhan. Jadi soal membalaskan kejahatan, kalau kau membalas kejahatan orang lain, itu urusanmu dengan Tuhan. Bukan urusanmu dengan mereka, tapi urusanmu dengan Tuhan. Kalau kita tahu demikian, maka harusnya kita senantiasa berbuat baik bagaimanapun keadaannya. Selanjutnya disebutkan, belalah anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Kelompok masyarakat ini sering disebutkan dalam Alkitab sebagai kelompok masyarakat yang paling dikasihi Tuhan, yang selalu mendapat perhatian khusus dari Tuhan. Dalam hal pembagian harta, pembagian makanan, Tuhan selalu bilang, perhatikan anak-anak yatim, perhatikan janda-janda, perhatikan orang asing. Semua itu mendapat perhatian khusus di hati Tuhan. Maka harusnya kita sebagai umat percaya juga melakukan hal yang sama. Oknum atau kelompok masyarakat yang disebut itu harus mendapatkan tempat yang khusus di hati kita. Tidak anggap remeh kepada mereka, malah membuat hal yang tidak adil kepada mereka. Karena kelompok-kelompok ini yang biasanya menjadi korban ketidakadilan karena mereka tidak berdaya. Anak-anak yatim tidak berdaya, ayahnya tidak ada, pusakanya tidak ada. Janda-janda juga demikian. Mereka sering menjadi korban ketidakadilan. Maka peran kita sebagai orang yang rajin ibadah, rajin berdoa, rajin persekutuan dan pelayanan untuk peduli terhadap mereka. Perbuatan-perbuatan baik yang demikianlah
yang harus kita pelajari dan harus kita perbuat. Yang ketiga, ini yang terakhir. Hiduplah dalam kasih. Kasih di sini menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber pengampunan. Disebutkan pada ayat yang ke-18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kirmiji dan kain kesumba itu berwarna merah cas. Jadi kain dicelupkan kepada suatu pewarna yang warna merah ini, itu kirmiji, dan kain itu akan berubah menjadi merah cas. Biasanya merahnya susah dihapus. Kalau dia digosok sekuat tenaga pun, itu kain digosok sekuat tenaga, merahnya enggak hilang, kainnya yang jadi tipis. Merahnya tetap melekat. Sedemikianlah susahnya dihapus. Ini penggambaran dosa kita, kejahatan kita, sedemikian. Gak ada yang bisa menghapuskan itu. Persembahan yang banyak, korban, pelayanan, ibadah, gak bisa menghapus itu. Yang bisa menghapusnya hanya satu, Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus Kristus yang mengalir di salib, hanya itu yang bisa satu-satunya menghapus dosa-dosa kita. Oleh karena itu, hiduplah di dalam Kristus supaya engkau beroleh pengampunan. Sebesar apapun dosamu, sekejam apapun akibat dosa-dosa itu, jikalau kau datang kepadanya memohon ampun, Tuhan akan mengampunimu. Karena sekali lagi hanya Dia yang bisa menghapus segala dosa-dosa kita. Walau kita melakukan hukum Taurat pun tidak bisa menghapus dosa kita, tidak bisa menyelamatkan kita. Apalagi kalau kita sebut 10 hukum Taurat itulah yang sebagai Taurat, tidak ada satupun dari kita yang bisa melakukan 10 hukum Taurat ini dengan sempurna. Tidak ada. Padahal satu saja kita tidak lakukan dari 10 Taurat, sama saja kita disebut seorang yang berdosa, seorang yang gagal melakukan Taurat. Atau adakah dari saudara-saudari, bapak ibu yang bisa melakukan 10 Taurat sempurna? Ada? Kalau ada, nggak perlu lagi kalian menerima Yesus. 10 Taurat itu yang akan menyelamatkanmu. Kalau ada, faktanya nggak ada. Hanya Yesus yang sempurna. Saya sudah sebut, satu saja yang tidak bisa kita buat dari 10 Taurat, itu sama saja disebut berdosa, tidak bersih, tidak bisa dipakai untuk keselamatan kita. Dalam pertanyaan saya pakai ilustrasi untuk menegaskan ini. Seorang ibu yang membuat kue bolu, dia sedang mempersiapkan bahan-bahannya, adonannya, dia masukkan ke dalam tempat wadah yang ada mixer untuk mencampur bumbu adonannya. Dia masukkan tepung terigu, dia masukkan maizena, dia masukkan baking powder, mentega, dan lain sebagainya yang nahobartusi mai pa ini mana biasa ada kue bolu. Kemudian mixernya dia hidupkan, memutar dan mencampur adonan itu. Sembari mixernya hidup dan mencampur adonan itu, sekarang dia mulai mau masukkan telur. Telur yang mau dia pakai ada 10 butir. Dia masukkan telur pertama, langsung dikocok oleh mixer itu. Dia masukkan telur kedua, ketiga, keempat, sampai ke-9, semuanya aman. Giliran telur terakhir, telur ke-10, dia ambil itu, dia pecahkan dan dia masukkan. Ternyata telur ke-10 busuk. Menurut kalian bisakah adonan itu dia pakai? Tidak bisa lagi selain dia buang dan ulang kembali. Sama halnya demikian dalam melakukan hukum Taurat. Satu saja dari hukum itu yang kita tidak lakukan, sama kita akan disebut sebagai orang yang berdosa. Itu sebabnya saya sebut tadi di awal, tidak ada satupun yang sempurna melakukan hukum Taurat yang bisa menghapus segala dosa-dosamu selain hanya darah Tuhan Yesus Kristus. Hanya Dia yang bisa menghapus segala dosa-dosa kita. Datanglah kepadanya, hidup di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya pilihlah sekarang antara menurut dan mau mendengarkan firman ini, atau melawan dan memberontak terhadap firman Tuhan ini. Konsekuensinya jelas di ayat yang ke-19 sampai 20.
Disebutkan apabila kau mau menurut dan mau mendengarnya, maka kamu akan memakan hasil baik dari negerimu. Sebaliknya, apabila kau melawan dan memberontak, disebutkan di ayat yang terakhir, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Ini sungguh firman Tuhan. Dan itu terjadi. Pada teks ini orang-orang Yehuda tidak mau mendengar. Mereka melawan dan memberontak kepada firman ini. Akibatnya apa? Nanti mereka akan hancur oleh pedang. Mereka menjadi tawanan Asyur. Mereka terbuang ke Asyur. Maka Bapak Ibu, jikalau itu sudah benar pernah terjadi, ini menjadi pelajaran bagi kita. Jangan memilih melawan dan memberontak firman. Pilihlah mendengar dan mau menuruti firman-Nya. Sungguh Tuhanlah yang mengucapkan ini. Ingatlah, jikalau kau mau menurut dan mau mendengar firman Tuhan ini, kamu akan memakan hasil baik dari negeri ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu pada pagi hari ini mengarahkan iman kepercayaan kami supaya benar kepadamu. Ya Tuhan, bisa jadi kami selama ini hidup dalam kekristenan yang keliru. Betul kami beribadah, betul kami memberikan persembahan, betul kami ya Tuhan ikut persekutuan, betul kami terlibat dalam pelayanan, tapi tidak mengubah perilaku dan kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan, basuhlah, tolonglah kami supaya kami benar-benar bersih, menjauhkan diri dan berhenti dari tindakan-tindakan kejahatan. Tolonglah kami senantiasa belajar berbuat baik, melakukan kebaikan, apa yang terbaik dari kami ya Tuhan, sebagai respon kami atas kebaikan yang Kau anugerahkan dalam kehidupan kami. Dan tolonglah kami umat-Mu ini, supaya kami senantiasa datang ke hadirat-Mu. Kami hidup di dalam Yesus Kristus, karena Yesus Kristus satu-satunya yang menjadi sumber pengampunan atas dosa-dosa kami. Ya Tuhan, oleh Roh Kudus-Mu, tolonglah kami semua umat-Mu ini mengerti dan memperoleh kekuatan melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Biarlah melalui seluruh aktivitas kami 1 minggu ke depan, kami benar-benar berhenti dari yang jahat. Kami belajar berbuat baik dan senantiasa hidup di dalam Kristus. Ya Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu ini. Berkati umat-Mu ini ya Tuhan, dalam setiap keluarga, pribadi lepas pribadi. Engkaulah yang mencukupkan segala sesuatu yang mereka perlukan dalam kehidupan mereka. Berikan kesehatan, kekuatan dan umur panjang, serta rezeki atas segala pekerjaan mereka. Berkati segala pekerjaan jemaat-Mu ya Tuhan, supaya mereka dengan penuh kekuatan dan bersemangat melakukannya. Dan olehnya mereka memperoleh berkat, rezeki dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak jemaat-Mu supaya menjadi anak-anak yang taat dan mau mendengarkan firman-Mu dan menuruti firman-Mu dalam kehidupannya, supaya kami dan mereka ya Tuhan dapat menikmati hasil yang baik dari negeri ini. Ya Tuhan Allah, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang bergumul karena sakit penyakit yang mereka derita. Engkaulah yang menganugerahkan kekuatan, ketabahan dan pengharapan yang hidup, dan tentunya kesembuhan atas kehidupan mereka. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang dirundung duka karena ditinggal oleh orang-orang yang mereka cintai dan kasihi. Ya Tuhan, hiburlah mereka. Engkaulah kiranya yang memberikan kepada mereka kekuatan dan ketabahan menerima duka cita yang saat ini sampai ke tengah-tengah keluarga mereka. Ya Tuhan, kami sekarang bersemangat melanjutkan kehidupan kami ini dan seluruh aktivitas kami 1 minggu ke depan. Biarlah Engkau yang hadir berkuasa atas kehidupan kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang kedua dan amplop resop. Yesus aku
Arahkanlah mataku mengenali jalanmu, bukalah telingaku mendengarkan firman-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kuatkanlah tanganku melakukan perintah-Mu, arahkanlah kakiku melangkah di jalan-Mu, melangkah di jalan. Kita nyanyikan ayat 4, jemaat bangkit berdiri. Mulut dan ucapanku kuasa ya Tuhanku, kuduskanlah mulutku mengucapkan firman-Mu, mengucapkan firman-Mu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Tuhan telah mempermuliakan nama-Mu di tengah-tengah kami. Karena berita kesukaan dari Tuhan Yesus Kristus telah sampai kepada kami. Engkau telah membawa kami dari jalan yang sesat kepada jalan yang benar, dari kegelapan kepada terang, dari perhambaan dosa kepada ketaatan di dalam anak-Mu. Kami menjadi umat-Mu dan menjadi anak-anak-Mu. Kami memuji Engkau karena firman-Mu tetap dan bekerja di tengah-tengah kami. Engkau memilih dan menetapkan hamba-Mu, memberitakan kabar kesukaan kepada kami. Tinggallah bersama hamba-Mu yang setia, berkati mereka di tengah-tengah kami. Beri penghiburan dan kekuatan, agar jangan putus asa membimbing orang yang lemah dalam jemaat-Mu. Berilah roh-Mu kepada setiap pemberita Injil, agar mereka bersuka cita, sehingga firman-Mu yang kudus itu mengalir seperti mata air bersih dan sejuk yang memuaskan dahaga orang yang berlelah dan menanggung berat. Bila hamba-Mu di dalam kesesatan, tolong mereka agar pemberitaan berita kesukaan jangan terhalang. Berilah pada jemaat-Mu pendengaran yang tajam, hati yang senang, agar mereka menghayati firman kehidupan itu. Jangan biarkan sifat keinginan kami menghambat kuasa firman-Mu, agar kami semakin taat dan patuh pada perintah-Mu. Jangan biarkan guru-guru penyesat datang ke dalam jemaat-jemaat-Mu, orang jahil, orang murtad yang hendak menyesatkan umat-Mu membawa kepada kebinasaan. Lebih baik Tuhan mengarahkan hidup mereka kepada pertobatan dan kembali setia kepada Yesus Kristus. Tetapi bila mereka tidak mau dipimpin oleh Tuhan kepada kehidupan, jauhkanlah mereka dari jemaat-Mu, agar jemaat-Mu tenteram menaati Engkau. Kuduskanlah jemaat-Mu
dan jauhkanlah ajaran-ajaran sesat dari mereka. Ajarlah pejabat-pejabat pada jemaat-Mu, agar mereka mampu mengatur dan menegakkan yang baik bagi jemaat. Berkatilah pemerintah, juga bimbinglah mereka agar turut melaksanakan kehendak-Mu. Kami semua berserah kepada Tuhan, yang dewasa dan anak-anak, yang kaya dan yang Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.